Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Sirah Nabawiyah, buah karya Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala anhu. Dan kita telah masuk pada pembahasan sifat adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif hafizahullah ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling adil. Sifat adil ini berasal dari tarbiyah ilahiyah dan akhlak Qur'aniyah. Dengan sifat adil tersebut, semua hak-hak dapat ditunaikan dan setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga seluruh manusia, baik itu yang mukmin ataupun yang kafir, dapat merasakan hukum dengan adil. Semua ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan-aturan di mana keadilan dapat ditegakkan. Hal ini merupakan pertolongan bagi orang-orang yang dizalimi dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Tidak ada orang fakir yang khawatir akan kehilangan haknya, dan tidak ada orang kaya yang tamak terhadap sesuatu yang bukan merupakan miliknya, dan semua mengetahui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan shaf dari para pasukan, dari para sahabatnya pada saat perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf tersebut dengan tongkat beliau. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa membawa tongkat. Dan ini merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adah kebiasaan dari kaumnya, dan sudah kebiasaan dari orang-orang Arab, orang-orang yang tinggal di daerah padang pasir ini membawa tongkat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tongkat.
Suatu ketika Nabi SAW membawa tongkatnya dan beliau SAW gunakan tongkat tersebut untuk meluruskan shaf, meluruskan barisan. Maka ketika Nabi SAW melewati salah seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah, maka Rasulullah SAW mendapati Sawad bin Ghaziyah ini tidak lurus dalam barisannya, yang mana perut beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini agak keluar dari barisan, perut dari Sawad bin Ghaziyah. Maka Nabi SAW mendapatkan ada dari salah seorang sahabat yang barisan atau softnya tidak lurus ini, karena tadi perutnya lebih dari barisan, dipukul oleh Nabi SAW dengan tongkat beliau. Rasulullah SAW memukul perut sahabat ini dengan tongkatnya dan memerintahkan untuk meluruskan barisan, luruskan barisan. Maka Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah menyakitiku. Sungguh engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kenapa? Perutnya tadi yang lewat dari barisan menjadikan soft, tidak lurus, dipukul oleh Nabi SAW dengan tongkatnya dan menjadikan Sawad merasa sakit. Ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya meluruskan soft dalam barisan. Ya, sahabat yang mulia ini merasakan sakit pada perutnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti perutku. Maka Nabi SAW pun menyingkap pakaiannya sehingga terlihat perut beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, balaslah wahai Sawad, silakan antum balas. Kenapa Rasulullah perintahkan balas? Karena tadi Rasulullah SAW telah memukul Sawad bin Ghaziyah ini yang menyebabkan Sawad merasa sakit dan Sawad tidak terima. Rasulullah buka pakaiannya sehingga terlihat perut Nabi SAW. Rasulullah perintahkan, fadl, itu boleh balas. Maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia ini? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah Rasulullah buka pakaiannya, beliau pun bukan memukul Nabi karena besarnya cinta pada Nabi SAW. Mana tega sahabat memukul Nabi SAW yang benar cintanya kepada Rasulullah. Dia pun malah memeluk Rasulullah SAW dan mencium perut Rasulullah SAW. Maka Rasul pun merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah ini. Beliau pun bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa malah dipeluk? Kenapa malah dicium? Bukannya tadi mau minta untuk dibalas. Maka Sawad pun radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat, yaitu peperangan sudah ada di depan mata kita, perang Badar. Tepat udah perang wahai Rasulullah. Dan aku tidak merasa aman dari kematian. Mau perang bukan main-main. Ini perang yang mana dua pasukan telah siap untuk saling bunuh-bunuhan. Maka Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, aku ingin wahai Rasulullah, di akhir hidupku adalah kulitku
menyentuh kulitmu wahai Rasulullah. Aku ingin di akhir-akhir hidupku, ya karena tadi namanya peperangan tidak ada jaminan akan selamat. Kalau sudah pergi berjihad sudah tidak mikirkan lagi untuk pulang, tidak mikir lagi untuk pulang hidup-hidup gitu. Dan Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala ini sangat ingin sekali agar dapat menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan untuk Sawad ini. Ya, ini adalah contoh dari bagaimana adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kepada pasukannya, kepada bawahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat zalim. Rasulullah berlaku adil. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum, suatu ataupun sebuah kabilah yang terkemuka di Mekah, terkenal. Yang wanita ini kedapatan telah mencuri. Dan perkara ini menjadikan orang-orang Quraisy menjadi ribut, menjadi sedih. Kenapa? Ini wanita terpandang dari Bani Makhzum dan dia kedapatan mencuri. Dan seseorang yang mencuri akan mendapatkan hukuman yang berat, yaitu akan dipotong tangannya. Siapapun dia, walaupun dia adalah seorang yang terkemuka, memiliki kedudukan, jabatan dan nasab yang tinggi. Maka orang-orang Quraisy ini pun mulai mencari siapa gerangan orang yang bisa memberikan syafaat, yang bisa menolong, setidaknya bisa meringankan hukuman bagi wanita ini, wanita dari Bani Makhzum yang telah kedapatan mencuri tadi. Akhirnya mereka pun mendapatkan Usamah bin Zaid bin Haritsah, seorang yang merupakan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sedangkan Usamah bin Zaid adalah hubbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal Usamah bin Zaid ini sebagai orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah SAW sempat bersedih sewaktu muncul tuduhan yang tidak-tidak yang menimpa Usamah dan Zaid, yang mana Zaid bin Haritsah adalah seorang yang berkulit putih, sedangkan Usamah bin Zaid ini kulitnya hitam gelap. Muncul di masyarakat sesuatu yang tidak mengenakkan untuk didengar, diragukan tentang hubungan kekeluargaan antara Usamah dan Zaid ini. Maka Nabi SAW pun ikut merasa berat dengan perkara ini, sehingga akhirnya muncul Ahlu Qiyafah, seorang yang terkenal bisa mengetahui, mengenal seseorang memiliki hubungan atau tidak dari perangai tubuhnya. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Usamah dan Zaid bin Haritsah ini tampak dari mereka hubungan kekerabatan, dan yang mengatakan adalah seorang ahli Qiyafah. Dan maka terbantahkan tuduhan yang menimpa Usamah dan Zaid. Maka Rasulullah SAW pun ikut berbahagia, senang Nabi SAW. Dikarenakan apa? Rasulullah dekat dengan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid ini, dekat Nabi SAW. Sayang Rasulullah SAW ya dengan mereka ini, dengan Zaid bin Haritsah dan anaknya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah. Maka para sahabat pun mengetahui, oh ini orang yang cinta Nabi SAW, Usamah bin Zaid. Yuk minta tolong kepada Usamah agar Usamah
mengabarkan, memintakan syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang lain tidak ada yang berani, tidak ada yang berani. Akhirnya mereka mendatangi Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pun mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan permintaan dari orang-orang Quraisy tersebut. Maka mendengar permintaan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atasfa'u fi haddi min hududillah?" Apakah engkau memintakan syafaat dari sesuatu yang dia merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau minta syafaat darinya? Kemudian tampak dari Rasulullah, ya, dari wajah Nabi SAW itu ketidaksenangan. Rasulullah tidak senang. Padahal yang meminta adalah Usamah bin Zaid, orang yang cinta Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangkit di hadapan manusia. Rasulullah sampaikan khutbahnya. Beliau SAW bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarukuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-had wa illallah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha." Nabi SAW menyampaikan dalam khutbahnya. Rasulullah langsung sampaikan, Rasulullah bangkit, Rasulullah berdiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya yang menjadikan orang-orang sebelum kalian ini binasa adalah apabila terdapat seseorang yang mulia di antara mereka kedapatan melanggar hukum, orang yang terpandang, terciduk mencuri, orang yang memiliki kedudukan, kedapatan berbuat kesalahan, tarukuhu, mereka tinggalkan, pura-pura tidak mandang, tidak ditegakkan hukuman. Kenapa? Karena orang yang memiliki kedudukan, karena orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, mereka pejamkan mata, tidak ditegakkan baginya hukuman karena orang yang terpandang. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi had. Namun kalau yang kedapatan mencuri tersebut adalah orang yang lemah, bukan siapa-siapa, rakyat jelata, bukan orang yang terpandang, bukan pejabat, bukan orang yang kaya raya, aqamu 'alaihi had, maka mereka dengan cepat, dengan tegas menegakkan hukum had, segera hukum. Orang lemah, rakyat jelata, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kekuatan. Kemudian Nabi SAW bersumpah, demi Allah, Nabi SAW, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anak Nabi sendiri, anak bungsunya Nabi, anak yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya yang mencuri ini adalah Fatimah, kata Nabi SAW, laqattu yadaha, maka sungguh-sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau yang mencuri itu anakku sendiri, Fatimah, yang aku cintai, yang dicintai oleh Nabi SAW, kedapatan mencuri, maka akan aku sendiri tegakkan hukum had tersebut. Aku yang akan memotong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3475 dan Muslim nomor 4505. Dalam hadis ini jemaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Terdapat pelajaran penting bagi kita.
tentang bagaimana sifat adil yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pandang bulu. Orang yang salah akan dinyatakan bersalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu adalah karim kerabat beliau, orang terdekat beliau sekalipun, Rasulullah tidak pilih kasih. Bukan karena antum banyak uang, antum boleh bertindak semena-mena, tidak. Bukan karena antum memiliki jabatan, maka antum kebal hukum. Boleh melakukan korupsi, boleh melanggar lalu lintas, boleh berbuat sekehendak hatinya, kebal hukum. Tidak seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menegakkan hukum tersebut dengan adil. Maka semua dari para sahabat, tidak hanya kaum muslimin, bahkan orang-orang kufar sekalipun mengakui tentang keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kaum muslimin. Bukankah sewaktu terjadi banjir di kota Mekah, kemudian pada waktu itu Hajar Aswad lepas dari tempatnya, maka kabilah-kabilah yang ada di Mekah mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Bahkan sempat akan ada pertikaian di antara mereka. Akhirnya mereka pun sepakat bahwasanya orang yang pertama kali muncul dari arah sana yang akan memutuskan dari perkara kita ini. Dan ternyata yang mereka dapati, yang muncul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun menjadi ridha. Mereka yakin, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terkenal dengan keadilannya. Mereka siap menerima hukum dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa adilnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dari setiap perwakilan kabilah-kabilah tersebut untuk memegang ujung kain. Artinya semua ikut andil dalam membawa Hajar Aswad ini. Barulah setelah sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkannya, dan mereka semuanya ridha dengan keputusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahkan orang-orang musyrikin Makkah sekalipun mereka mengakui bagaimana keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak khianat, Rasulullah adil, Rasulullah tidak zalim. Lihat bagaimana sewaktu orang-orang musyrikin Makkah yang mereka menitipkan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka perangi Nabi, mereka caci Nabi Muhammad SAW, mereka ingin bunuh Nabi SAW. Siangnya mereka musuhi, malamnya datang kepada Nabi titip barang. Apakah Nabi ambil barangnya? Nabi sembunyikan hartanya, Nabi persulit waktu mau ngambil kembali? Tidak. Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah setelah hijrah sekalipun, Rasulullah amanahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang telah dititipkan kepada beliau. Rasulullah tidak berbuat zalim. Ini amanahnya Nabi SAW, diakui tidak hanya oleh orang muslim, bahkan orang kufar sekalipun. Dan perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Akan tapi adil adalah sesuatu yang sesuai dengan haknya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai dengan kadarnya. Ini adil.
bukan berarti adil harus persis sama. Sebagaimana dalam peristiwa perang Hunain, sewaktu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, Nabi SAW berikan harta ghanimah ini dengan jumlah yang besar kepada para muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah ingin untuk ta'liful qulub, mengambil hati mereka agar mereka loyal dengan agama Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam tadi, Rasulullah kasih 100 unta, kasih 100 unta, kasih 100 unta. Adapun kaum Ansar, orang-orang yang telah lama masuk Islam, diberi sedikit oleh Nabi SAW. Adil tidak Nabi? Adil tidak Nabi? Adil, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep keadilan itu tidak harus sama. Nabi SAW adil. Akan tapi pada waktu itu ada seseorang yang orang ini protes kepada Nabi SAW. Seorang yang bernama Dzul Huwaisirah. Seorang yang bernama Dzul Huwaisirah. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Ya, ini luar biasa. Ini berasal dari barisan kaum muslimin. Berasal dari barisan kaum muslimin. Makanya nanti yang ada di barisan kaum muslimin itu tidak semuanya orang yang benar keislamannya. Ada di sana orang munafik juga gitu loh. Ya, ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Ini orang-orang jahat, orang-orang jahil. Ya. Menuntut keadilan dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang bodoh. Dan ucapan ini berbahaya. Yang nanti, ya, yang dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad," berbuat adillah wahai Muhammad. Ya Dzul Huwaisirah ini. Kalau sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Apa kata Nabi SAW? "Wailak, celaka engkau, celaka engkau," kata Nabi SAW. Nabi yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, sampai mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapa yang dapat berlaku adil kalau aku saja engkau katakan tidak berbuat adil? Siapa manusia yang terbaik di atas muka bumi ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Muhammad SAW adalah sayyidu bani Adam, manusia terbaik dari anak Adam ini, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad saja SAW dia katakan tidak adil, maka siapa lagi yang kau katakan bisa berbuat adil? Celaka engkau, kata Nabi SAW. Ini Dzul Huwaisirah. Ini ungkapan yang dusta, yang penuh dengan kekufuran. Mengatakan Nabi SAW tidak adil, yang tidak boleh. Karena tadi yang namanya adil itu tidak harus sama. Kenapa dia ucapkan seperti itu tadi? Karena mereka, orang ini Dzul Huwaisirah, mendapatkan bahwasanya orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf tadi, dapat diberikan banyak oleh Nabi SAW, sedangkan yang udah lama masuk Islam dikasih sedikit. Muncul hasad pada dirinya, tampak kebusukan yang ada dalam hatinya Dzul Huwaisirah ini. Bahkan Nabi SAW, Nabi tidak apa-apa kan Dzul Huwaisirah ini, dibiarkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak Rasulullah memerintahkan Umar, enggak. Jadi nanti di antara bentuk sifat pemaafnya Nabi SAW, tidak langsung dieksekusi. Padahal bisa saja Rasulullah SAW suruh habisi, bisa Nabi SAW. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Pergi Dzul Huwaisirah ini. Rasulullah SAW melanjutkan. Rasulullah mengabarkan tentang Dzul Huwaisirah ini. Orang tadi yang mengatakan Rasulullah SAW ini tidak adil, dalam hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengabarkan, "Yakhruju min di'di hadza qaumin yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum
akan keluar dari orang ini suatu kaum yaqra'una al-Quran, yang kaum tersebut mereka membaca Al-Quran. Dari anak keturunan Zulkhuwaisirah ini akan muncul darinya orang-orang yang membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, akan tetapi Al-Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka, tidak lewat dari tenggorokan mereka. Hanya baca Quran aja, rajin baca Quran, tapi tidak lewat tenggorokan mereka, tidak sampai Al-Quran ke dalam hati-hati mereka. Tidak menjadikan Al-Quran tersebut menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan Al-Quran tersebut menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah. Menjadikan Al-Quran, tidak Al-Quran menjadikan hatinya menjadi lembut. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awsan, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka biarkan para penyembah patung, orang-orang kufar. Dengan orang Islam garang, dibunuh kaum muslimin. Ini orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang haus darah kaum muslimin, pemikiran radikal. Mereka halalkan darah kaum muslimin, mereka halalkan pelaku dosa besar. Dengan orang-orang muslim garang, akan tapi dengan orang-orang kufar mereka berlemah lembut, mereka biarkan. Rasulullah SAW yang mengatakan yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlal awsan, mereka bunuh kaum muslimin dan mereka biarkan orang-orang kufar. Yamruquna minad din kama yamruqu saham minar ramiyah, mereka keluar dari agama Islam bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Ini orang-orang Khawarij. Asalnya siapa? Ini Zulkhuwaisirah yang mengatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad, yang protes kepada Nabi SAW, yang mengatakan Nabi SAW tidak adil. Ternyata ini nenek moyang dari orang Khawarij ini, yang bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya ya hati mereka adalah hati syaitan, orang-orang Khawarij ini. Disebutkan juga sebagai kilab ahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Bahkan Rasulullah SAW ingin memerangi mereka, orang-orang Khawarij ini. Ya, ini luar biasa. Dan dalam hadis juga disebutkan orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam ibadah. Bersemangat dalam ibadah. Bahkan disebutkan, kalian wahai para sahabat akan memandang remeh salat kalian apabila dibandingkan dengan salatnya orang Khawarij. Kalian akan memandang remeh puasa kalian apabila dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij ini. Ya subhanallah, luar biasa. Wajah mereka imut, tapi hati mereka bagaikan hati syaitan. Mereka rajin ibadah, tapi jahil, bodoh dalam ibadahnya. Mereka perangi para sahabat. Ya, makanya dalam ibadah jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan banyaknya saja yang harus kita perhatikan, tapi bagaimana benarnya ibadah tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat dari kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan hanya sekadar banyak-banyakan tapi ibadahnya sembarangan, tidak memperhatikan batasan-batasannya, adab-adabnya. Ini persis kayak orang Khawarij. Baca Quran rajin, ngafal Quran, bahkan mereka hafal Quran. Makanya jangan tertipu dengan orang-orang yang hafal Quran. Subhanallah, hafal Quran kebaikan, tapi inti dari Al-Quran itu bukan hanya dihafalkan, tapi bagaimana diamalkan dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang-orang Khawarij yang mereka nenek moyangnya yang pertama kali menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil.
Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat adil. Bahkan tidak ada manusia yang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat adil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Wailak wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapa lagi yang bisa adil kalau aku saja engkau tuduh tidak adil. Ya Rasulullah SAW adalah seorang yang adil. Adil dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adil dengan para istrinya. Rasulullah adil dengan istri-istrinya. Sesuai dengan kadarnya. Dan begitu juga dengan anak-anak Rasulullah SAW perintahkan untuk berlaku adil, Dan ingat tadi konsep adil itu tidak harus sama besarnya, sama banyaknya, tapi disesuaikan dengan porsinya. Adil kepada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir pernah mengatakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah dengan anak-anak kalian. Adil dengan anak-anak. Harus berlaku adil. Ya, sesuai dengan porsinya, diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, bukan tadi berarti adil itu harus sama sebagaimana apa yang diklaim oleh Zulhuwaisirah. Begitu juga dengan waris. Adilnya waris ada sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzakari mislu hadzi unsayin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Ini adilnya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Lah, enggak sama Ustaz, enggak adil. Siapa bilang enggak adil? Atau ingin jadi seperti Zulhuwaisirah? Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Ini adalah hudud, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh dia telah menzalimi dirinya. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah waris Allah yang telah menetapkannya. Maka kadar adil dalam bagian waris adalah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini adalah keadilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Allah Ta'ala katakan, berbuat adillah kalian karena keadilan itu akan lebih dekat dengan ketakwaan. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik agar kita dapat meneladani Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita, hapuskan dosa kedua orang tua kita, dan kumpulkan kita bersama kedua orang tua kita dan guru-guru kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.